Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal pada tugas 1 untuk mata kuliah Fisika Dasar 2. Dan berikut ini adalah soal-soal pada tugas 1, di mana di sini pada soal nomor 1 ini kita diminta untuk menentukan nilai hambatan kawat dari data-data yang kita ketahui. Di sini itu terdapat diameter kawat, kemudian ada panjang kawat, kemudian di sini ada suhu bahan tersebut, bahan kawat, dan di sini ada data juga hambatan jenis rho dari kawat tersebut, nilainya adalah 100 kali 10⁻⁸, ya, seperti itu. Nah, kemudian nomor 2 ini kita diberikan suatu rangkaian, ini rangkaian kombinasi, di mana di dalamnya ada rangkaian paralel dan ada rangkaian seri. Nah, di sini pada nomor 2 ini kita diminta untuk menentukan nilai hambatan pengganti, ya, nilai hambatan pengganti dari rangkaian ini dan nilai arus listrik yang mengalir pada rangkaian dengan menggunakan metode penyederhanaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Baik, sekarang kita lihat satu persatu pembahasan soalnya. Untuk yang nomor pertama, ya, untuk yang nomor 1 kita lihat di sini pembahasannya. Di sini kita diminta untuk menentukan nilai hambatan kawat, ya, nilai hambatan kawat dari data-data yang kita peroleh, di mana di dalamnya terdapat panjang kawat, kemudian diameter kawat, dan hambatan jenis kawat, ya. Nah, dari data-data ini kita bisa mengetahui bahwa untuk menentukan nilai hambatan ini kita bisa menggunakan rumus ini, ya. R sama dengan rho dikalikan dengan L dibagi dengan A, di mana A ini merupakan luas permukaan, ini merupakan luas penampang dari kawat yang ditanyakan, ya. Nah, karena kawat itu memiliki luas permukaan, memiliki luas penampang berbentuk lingkaran, maka A ini dapat kita cari, dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus luas lingkaran. Nah, di sini karena kita menggunakan data diameter, maka kita bisa menggunakan rumus luas lingkarannya itu adalah dengan menggunakan rumus ini, ya, luas penampang sama dengan 1/4 dikalikan dengan pi dikalikan dengan diameter kuadrat, ya, seperti itu. Nah, lalu setelah itu kita hitung dulu luas penampang dari kawat tersebut, dan jangan lupa di sini milimeternya kita ubah ke dalam meter, ya, kita masukkan ke sini angkanya. Nah, nanti hasilnya kita masukkan ke rumus ini, ya, untuk menentukan nilai hambatannya, sehingga kita bisa menghitung nilai hambatan pada kawat tersebut, yaitu R sama dengan 100 kali 10⁻⁸, ini merupakan nilai dari rho, dikalikan dengan 2 L, ini 2 meter panjang dari kawat tersebut, dibagi dengan 0,2 kali 10⁻⁶. Ini adalah hasil perhitungan dari luas penampang pada kawat yang kita hitung, ya, sebelumnya, ya, kurang lebih 0,2, ya. Maka jika kita hitung semuanya menghasilkan nilai 10 ohm, ya. 10 ohm ini adalah nilai hambatan kawat yang ditanyakan pada soal nomor 1 ini. Nah, ini adalah pembahasan penyelesaian pada nomor 1, ya. Kemudian kita lihat pada pembahasan nomor 2, ya. Pembahasan nomor 2 ini di sini kita diberikan suatu rangkaian, kemudian kita diminta untuk menentukan nilai hambatan pengganti dan arus listrik yang mengalir pada rangkaian, ya. Nah, langkah pertama yang harus kita analisis di sini adalah kita sederhanakan terlebih dahulu rangkaian pada soal nomor 2 ini, ya. Nah, di sini kuncinya, langkah pertamanya itu adalah kira-kira ini rangkaiannya adalah rangkaian campuran, ya. Ini rangkaian seri dan rangkaian paralel yang digabung, ya, seperti ini. Nah, langkah pertama itu adalah kita sederhanakan rangkaiannya, gitu, ya, rangkaiannya. Nah, kira-kira mana dulu yang harus kita gabungkan?
Apakah kita serikan dulu, misalkan R1 tambah R2, setelah itu baru diparalelkan, atau mungkin kita paralelkan dulu gitu ya, seperti itu. Nah, untuk memecahkan masalah ini, kita sederhanakan jalur yang terdalam dulu ya. Jadi yang pertama kali kita sederhanakan atau yang pertama kali kita gabungkan hambatannya itu adalah sederhanakan jalur yang terdalam dulu ya, yang terdalam terlebih dahulu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa hambatan atau resistor tahanan yang berada pada jalur terdalam itu adalah hambatan R2 dan R3 ya. Jadi kita sederhanakan dulu komponen yang berada pada jalur yang terdalam. Dan di sini yang terdalam itu adalah R2 dan R3. Kita gabungkan terlebih dahulu ini dengan ini ya. Ini karena hubungannya adalah paralel, maka kita gabungkan secara paralel ya. Seperti ini. 1 per R2 tambah 1 per R3. Itu adalah 1 per R23. Ini merupakan gabungan dari R23. Nah, setelah itu kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan, kemudian kita balikan ya. Kita balikan sehingga persamaan ini menjadi dapat kita ubah menjadi seperti ini ya. Ini adalah R23 sama dengan R2 dikalikan dengan R3 dibagi dengan R2 tambah R3. Ini adalah perubahan dari rumus yang sebelumnya gitu ya. Nah, lalu setelah itu kita masukkan angka-angkanya. R2-nya adalah 3 kilo ya, ini 3 kilo ohm, ini 6 kilo ohm. Nah, maka akan menghasilkan nilai R23. R23 ini merupakan R gabungan ya. Ini merupakan gabungan antara R2 dan R3. Saya beri nama ini R23. Maka nilainya sama dengan 2 kilo ohm ya. Kita hitung ya dengan menggunakan rumus ini. R23 sama dengan 2 kilo ohm. Nah, maka rangkaian yang awalnya bentuknya seperti ini ya, rangkaian yang awalnya bentuknya seperti ini, karena R2 dan R3-nya kita gabungkan ya, kita gabungkan, maka rangkaiannya akan berubah menjadi seperti ini. Ini adalah hasil perubahannya, rangkaiannya. Ini yang warna merah ini adalah hambatan pengganti ya, atau hasil gabungan antara hambatan 2 dan hambatan 3. Yaitu nilainya adalah 2 kilo ohm ya. Sesuai dengan hasil perhitungan yang tadi. Ini adalah 2 kilo ohm. Nah, ini adalah rangkaian. Kemudian, apakah rangkaian ini bisa kita sederhanakan lagi? Jawabannya adalah bisa ya. Seperti itu. Atau kita langsung menghitungnya dari sini juga bisa ya. Ini sudah bisa dihitung sebetulnya. Tapi supaya lebih jelas, kita sederhanakan lagi rangkaiannya. Nah, kemudian rangkaian yang sebelumnya yaitu yang hasil dari perubahan yang sebelumnya, yaitu R1 sama dengan 1 kilo ohm, dan ini adalah R23 ya. R23 ini adalah hasil dari penggabungan antara hambatan 2 dengan hambatan 3. Nah, rangkaian ini itu bisa kita sederhanakan kembali ya. Kita bisa sederhanakan kembali. Nah, di sini karena kalau kita perhatikan di sini komponen yang berada pada jalur yang terdalam itu karena sudah tidak ada lagi di sini, maka kita di sini hanya memiliki hambatan R1 dan R23 ya, di mana kedua hambatan ini berada pada jalur yang sama, berada pada jalur utama ya, dan berada pada satu garis atau satu jalur yang sama. Nah, sehingga karena berada pada satu jalur yang sama, maka R1 dan R23 ini itu memiliki hubungan seri ya, hubungan seri. Karena memiliki hubungan seri, maka kedua resistor ini dapat kita gabungkan menjadi resistor R123 ya. Nah, R123 ini sama dengan R1 tambah R23.
Jadi tinggal ditambahkan saja ya, karena ini hubungannya seri. Nah, sehingga dari data ini kita bisa menghitung bahwa R123 ini sama dengan 3 kilo ohm ya. Nah, ini adalah nilai dari hambatan pengganti atau hambatan gabungan dari R1 dan R23 ya, seperti itu. Nah, sehingga rangkaian ini dapat kita ubah kembali bentuknya, dapat kita sederhanakan kembali bentuknya menjadi hambatan ini ya, menjadi hambatan ini, menjadi rangkaian ini ya, menjadi rangkaian ini, dan ini adalah nilai hambatannya R123 yang merupakan hasil perhitungan sebelumnya. Nah, setelah kita ubah rangkaiannya menjadi seperti ini, maka kita sudah selesai menyederhanakan rangkaian. Ini adalah bentuk akhirnya gitu ya dari rangkaian yang kita sederhanakan. Nah, tinggal kita hitung ya arus listrik keseluruhannya. Jadi arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini ya, arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini. Tinggal kita hitung dengan menggunakan hukum Ohm ya. Tegangan sama dengan arus dikalikan dengan hambatan. Nah, ini tegangannya adalah yang terpasang ya pada rangkaian itu adalah 6 volt. 6 volt sama dengan I-nya yang kita cari, arus listrik yang mengalirnya yang kita cari, dikalikan dengan nilai hambatannya. Hambatan yang terpasang pada keseluruhan rangkaian ini adalah 3 kali 10 pangkat 3, yang ini adalah nilai 3 kilo ohm ya. Nah, maka kita bisa menemukan nilai arusnya itu adalah sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 ampere. Ini adalah nilai arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini ya, seperti itu.